Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Presiden Jokowi benar-benar mengagumkan. Komitmen dia untuk membawa Indonesia menjadi negara sejahtera tidak bisa diragukan. Salah satu bukti terbaik adalah keberaniannya untuk terus menjalankan proses hilirisasi di berbagai sektor. Indonesia sudah diserang negara-negara industri maju gara-gara kebijakan hilirisasi di industri nikel. Indonesia sudah memutuskan untuk tidak lagi mengekspor nikel mentah. Indonesia hanya akan mengekspor nikel olahan yang harganya berlipat-lipat. Tapi keputusan Jokowi itu membuat marah banyak negara barat. Kita dinyatakan bersalah oleh World Trade Organization dan diminta untuk membatalkan penghentian ekspor nikel mentah. Tapi ternyata Jokowi tidak gentar. Dia akan terus melanjutkan hilirisasi nikel dan juga hilirisasi komoditas bahan mentah lain. Yang baru saja dilakukan adalah hilirisasi bauksit, bahan tambang untuk industri aluminium. Deposit bauksit di Indonesia adalah sekitar 1,2 miliar ton atau sekitar 4% dari cadangan dunia. Selama ini kita hanya mengekspor biji bauksit mentah. Kini dengan 3 smelter bauksit yang sudah beroperasi di sini, Indonesia mampu memproduksi sekitar 2 juta ton per tahun alumina yang adalah produk olahan biji bauksit yang tinggal selangkah lagi menjadi aluminium. 2 dari 3 smelter tersebut dibangun melalui kerjasama dengan Tiongkok. Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1 juta aluminium per tahun. Yang dipasok dari dalam negeri hanya 250.000 ton dari PT Inalum. Kekurangannya diimpor. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan seluruh kebutuhan di Indonesia bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan. Masih ada sejumlah industri alumina yang sedang dibangun. Bila semua beroperasi, maka produksi alumina Indonesia bisa mencapai 4,6 sampai 5 juta ton per tahunnya. Itu yang saya katakan tadi. Jokowi sama sekali tidak gentar dengan tekanan dari manapun, termasuk dari negara-negara besar. Bagi Jokowi yang terpenting adalah kesejahteraan Indonesia. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi akan meningkatkan nilai tambah produk itu. Karena itu menurut Presiden dengan risiko apapun satu persatu ekspor bahan mentah akan dia stop. Hilirisasi industri jelas memberikan banyak keuntungan bagi negara. Mulai dari pajak perusahaan, pajak pribadi, penerimaan negara bukan pajak, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan smelter nikel di Konawe dan Morowali, Sulawesi misalnya, membuka puluhan ribu peluang kerja baru. Dalam salah satu pernyataannya, Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan takut kalau WTO juga menggugat kebijakan penghentian ekspor bauksit. Silakan gugat katanya, kita tidak akan apa-apa. Sejak zaman VOC, Indonesia cuma dijadikan negara yang dihisap kekayaannya sebagai pengekspor bahan mentah. Itu semua harus diakhiri saat ini, kata Presiden. Nilai tambah dari hilirisasi bauksit ini amat besar dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional. Pengembangan bauksit menjadi aluminium akan menghasilkan nilai tambah 16 kali lipat. Amanat hilirisasi ini sebenarnya merujuk pada Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara yang disahkan pada 2009. Undang-undang itu secara jelas melarang ekspor hasil tambang dan mineral di dalam negeri paling lambat pada 2014. Namun karena adanya penolakan kuat dari perusahaan tambang transnasional, terutama Freeport yang mengancam akan mengadukan Indonesia ke WTO, pemerintahan SBY saat itu mengundur pemberlakuan larangan ekspor itu. Baru sekarang Jokowi dengan berani menerapkannya. Pelarangan ekspor nikel mentah diberlakukan pada 2020, sementara pelarangan ekspor bauksit pada 2023. Dan begitu itu semua dimulai, ia langsung tancap gas. Pemerintah telah merampungkan peta jalan atau roadmap hilirisasi hingga 2040 yang memprioritaskan 21 komoditas dari 8 sektor, tidak hanya pada nikel dan bauksit. Hilirisasi tidak hanya dapat dilakukan pada sektor mineral dan batu bara minerba, tapi juga pada perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Di berbagai daerah, Presiden berulang kali meminta para gubernur untuk menggiatkan hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di daerahnya masing-masing agar mendapat nilai tambah yang lebih besar.
Gunakan saja contoh perkebunan kelapa. Saat ini di Indonesia, buah kelapa bernilai jual Rp10.000 sampai Rp15.000 per buah. Sementara itu di Thailand, produk yang sama harganya menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 hanya karena dikupas dan dikemas dengan lebih cantik. Dengan kata lain, begitu kelapa itu diolah baru diekspor, harganya bisa meningkat 3 kali lipat. Contoh lain, ikan yang diolah menjadi ikan asin hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil. Namun ketika ikan diolah menjadi tepung ikan, maka nilai tambahnya mencapai 3 kali lipat. Atau ada pula contoh hilirisasi komoditas kakao yang sekarang sedang digalakkan. Biji kakao merupakan bahan baku utama cemilan dan minuman coklat. Indonesia memiliki comparative advantage dibandingkan negara-negara lain, karena pohon kakao hanya bisa tumbuh di kondisi iklim tropis yang panas seperti Indonesia. Buah pohon kakao juga tidak mengenal musim. Pohon ini berbuah dan dapat dipanen sepanjang tahun. Indonesia adalah negara dengan produksi biji kakao nomor 5 terbesar di dunia, sesudah Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun, dan terakhir Indonesia. Produksi kakao Indonesia pada tahun 2021 mencapai 706.000 ton. Tapi selama ini mayoritas yang diekspor ke Amerika dan Eropa hanyalah biji mentah kakao. Setelah jadi makanan olahan di sana, dijual balik ke negara kita dengan harga yang selangit. Sejauh ini belum banyak pabrik coklat di Indonesia yang mampu bersaing di pasar dunia. Yang menonjol mungkin hanya Petra Food yang punya produk coklat Silver Queen. Perusahaan coklat terbesar di dunia saat ini adalah Mars Wrigley Confectionery. Perusahaan yang ada di Amerika ini penjualan tahunannya mencapai 18 miliar US dollar pada 2021. Ferrero Group menempati urutan kedua dengan penjualan tahunan sebesar 13 miliar US dollar dan perusahaan ini berasal dari Italia. Kalau Indonesia mengolahnya lebih dulu sebelum mengekspornya, tingkat keuntungan yang akan diperoleh Indonesia akan berlipat ganda. Dalam pohon industri, kakao dapat didiversifikasi menjadi puluhan produk turunan. Bijinya dapat diolah menjadi pasta, powder, bahkan konsentrat yang merupakan bahan obat dan kosmetik. Sementara lemak kakao bisa diolah menjadi oleochemical maupun bahan kimia fatty acid. Tidak hanya itu, kulit kakao juga bisa diolah menjadi pupuk, gas bioalkohol hingga plastik filler. Karena itulah saat ini hilirisasi kakao digalakkan di sejumlah daerah. Seperti Anda bisa lihat, hanya dengan beberapa contoh tadi, strategi hilirisasi ini adalah sebuah langkah yang nyata-nyata akan membawa keuntungan besar buat Indonesia. Presiden Jokowi sadar betul itu. Karena itu, kita semua harus bersama-sama mendukungnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.